itu maksudnya. Tapi bukan saya suruh kamu buat apa sapi bukit layang-layang. Itu begitu nom. Nah itu contoh. Oke. Saudara yang terakhir, jangan senang hati loh. Saya sudah buat itu Ibu Hilana. Selama ini saya adalah donatur gereja. Saya yang selalu memberi, saya selalu bertindak dalam apapun saya yang buat. Tapi ini lagi yang ketiga. Yang ke satu lulus, kedua lulus. Jaga, bilang ke teman, jaga kamu ada bilang. Yang ketiga ini, seringkali kita tidak suka, tidak suka. Ya. Iman itu harus mendapat ujian. Ini yang saya tidak suka. Saya pun tidak suka. Iman itu seringkali mendapat ujian, bukan sekali dua, sering. Kalau kata sering ini selalu. Iman kita selalu. Itu yang saya katakan, hari ini ada tantangan itu, besok ada lagi, lusa lagi besar, lusa jangan sampai kita tidak nampak nongkrong di gereja lagi, hilang terus. Jatuh. Ya. Berdiam di rumah, ya. Apa nama yang begitu tuh sudah? Merajuk. Oke, iman kita harus mendapat ujian. Kita telah melihat bahwa iman harus dikatakan tadi, dan iman itu harus dinyatakan melalui perbuatan. Yang ketiga, iman kita haruslah mendapat ujian. Nah, hal yang ketiga ini seringkali menjadi penolakan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Sebenarnya, kalau iman itu seringkali mendapat ujian, di dalam Roma mengatakan, Rasul Paulus berkata seperti ini. Kalau iman itu selalu mendapat ujian, kita harus bersyukur dong. Jangan merajuk dan nongkrong di rumah, tengok YouTube. Kalau iman kita selalu mendapat ujian, kita harus syukur, alhamdulillah ya Allah. Ya. Di sini Rasul Paulus melihat ujian itu seperti ini. Rasul Paulus menggunakan satu kalimat adalah bermegah. Hal ini menunjukkan suatu kepercayaan diri yang menjadikan kita bangga pada akhirnya. Kalau selalu kita mendapat tantangan dalam hidup. Mengapa jemaat kita hari ini 5 orang, besok 3, 2, 1 lahirnya kosong untuk gereja? Karena hal ini. Karena iman kita diuji, jadi kita tidak datang lagi, tidak nongol-nongol lagi ke gereja. Ya. Sebenarnya kita harus bersyukur. Coba kita lihat bagaimana cara Rasul Paulus melihat ujian iman itu. Dalam Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di mana Rasul katakan dalam ayat yang kedua begini. Paulus berkata, kita harus bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lalu sambung lagi, jika kita benar-benar percaya bahwa sekarang juga kita adalah pewaris kerajaan Allah, kata Rasul Paulus, kalau kita berpegang. Yang berikut ayat yang ke-13, Rasul Paulus juga memakai suatu istilah yang sama, dan bukan hanya itu saja katanya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraanku. Tak mungkin berakhir. Ayat ke-13 ini agak ganjil bunyinya. Masakan ada orang bermegah pada waktu dia mengalami kesengsaraan? Masakan ada orang merasa bermegah dalam penderitaan? Masakan ada orang bermegah saat dia sedang dalam dianiaya oleh pikiran tubuhnya? Mana mungkin ganjil bunyinya apabila ada orang bermegah di saat dia tidak memiliki makanan dan di saat dia dalam kesulitan hidup. Ini sesuatu yang konyol. Namun Rasul Paulus memberi penjelasan kepada kita
dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dengan berkata seperti ini. Dengar bagus-bagus. Karena kita tahu dalam Rasul Paulus, kesengsaraan itu menimbulkan satu ketekunan buat kita kuat. Lalu ketekunan itu menimbulkan kita ini tahan. Apapun ujian kita hadapi, kita tetap bertahan. Kalau kita sudah bertahan tahan dalam ujian itu, kata Rasul Paulus, itu akan menimbulkan suatu pengharapanku hanya Yesus saja. Kita bilang. Nah, setelah kita mendapat pengharapan, bukan stop di situ, bukan stop di situ, bukan berhenti di situ, tetapi pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Ada amin? Amin. Siap mengalami cabaran hidup? Siap. Ayo, situ dulu. Kenapa? Siap mengalami cabaran hidup? Siap. Jangan panjang-panjang. Siap. Begitu, Bang. Mana ada polis bilang siap? Ulang lagi. Siap menghadapi cabaran hidup? Siap. Gitu dong. Baru semangat. Nah, sebab pengharapan yang diberikan kepada kita itu tidak pernah mengecewakan karena ada apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada apa di dalam kita? Ada Roh Kudus. Apabila Roh kita ini dibangun dalam Kristus, Rohnya ada. Saat kita diciptakan, nafas Allah ada di dalam kita. Itu makanya kita apa tuh lagu? Ada yang boleh nyanyi? Bila roh Allah. Coba. Bila roh Allah ada di dalamku. Wow, luar biasa. Ada suara satu, ada suara setengah. Siapa yang ngajar kamu kuaya kecampur? Iya, sangat benar sekali. Dari apa yang Paulus katakan dalam ayat 3 dan 5 itu. Bila kita menerima kesengsaraan itu sebagai sesuatu yang datang daripada Allah sendiri dan bertabah hati dengan penuh iman, maka kesengsaraan itu akan menghasilkan sifat-sifat tertentu di dalam karakter hidup kita. Saya tanya kamu, siapa yang pergi jumpa ketua menteri sana? Ada? Pergi di pejabat di sana? Ada? Angkat tangan. Tiada. Kenapa? Tidak kenal, tidak mau sayang. Saya kasih tahu pada yang ketua menteri nanti. Itu di luar sana tidak sayang kau, itu saya bilang. Kalau kita sayang dia, kita harus naik. Dia ada di lantai 33. Oke?